Pratama 1. Salam sehat dan salam sukses dulur petani di Indonesia. Sahabat petani, ini kita berkunjung di tempatnya Pak Suhardi. Nah, Pak Suhardi ini tanam talas. Ini mau kita berbagi mengenai jenis talas yang ditanam. Jenis talas ini ada berapa, Pak? Ada 3. Tiga. Nah, yang 3. Pratama 1 yang warna agak putih nih. Nah, ini batangnya agak putih ya, sahabat tani. Terus Pratama 1. ini yang Pratama 2. Pratama 2. Terus Pratama 2 bedanya apa, Pak? bedanya agak hijau. Oh, batangnya agak hijau. Pratama 1 putih. Terus yang Pratama 3, Pak? Pratama 3 ungu merah, Ungu, Pak ya? Ungu merah. Oh iya, ungu sahabat tani. Nah, ini Pratama 3 ya, Pak ya. Lah, untuk dari 3 jenis talas ini yang dikembangkan, Kalau petani itu ini yang Pratama 2 karena kan gede gitu. jadi yang Pratama 2 ya, Pak ya, yang diminati. Jadi dari segi Rasa talas sama aja. ataupun rasanya ini sama saja. aja. Tapi dari Petani keunggulan cepat besarnya yang Pratama 2. Jadi ada 3 macam, tadi Pratama 1, Pratama 2 dan 3. Yang diminati yang seperti Pak Hardi bilang ini yang Pratama 2, cepat besar, harga sama ya, Pak ya. Harga sama. Untuk saat ini harga petani ini berapa, Pak? Kalau dari petani saya beli dari petani 8.000. 8.000. Tapi kalau petani udah bersihin saya tinggal nimbang 7.000. 8.000 itu aku tinggal nimbang. Oh, kebalik ya. Balik. Jadi kalau Pak Hardi yang ngambil itu harga 7.000. Tapi kalau tinggal ngambil aja harganya 8.000 ya, Pak ya. Iya. Nah, untuk pemasaran jenengan itu mudah nggak di sini? Udah sehari pokoknya rata-rata kalau saya Ah, itu setor 2 kintal sehari tiap hari itu. setiap hari ya. Tiap Tapi hari. di sini kendalanya belum banyak yang tanam ya, Pak ya. Belum Jadi banyak. ini pun hanya untuk kebutuhan lokal ya, Pak ya. Oh. Untuk seputaran metro. aja. Jadi belum partai besar ya, atau kirim ke daerah lain, hanya seputar metro. Jadi beliau ini termasuk salah satu pengembang yang mengenalkan talas ya, Pak ya, di seputaran Ganjarasri ya, Pak ya. Ya. Nah, ini perlu kita contoh. Untuk benih ini sebetulnya karena beliau sudah duluan tanam. Di sini banyak benih yang bermacam-macam dari Pratama 1, 2 dan 3. Tinggal petani itu minat tanamnya yang apa. Untuk panen, Pak, itu kalau porang itu 7 bulan panen, Pak. Nah, untuk ini, Pak, talas ini Sama aja. 7 bulan ya, Pak 7 ya. bulan kalau pembukannya ini normal. Mm. Kalau seumpamanya dia pupuknya nggak normal, yang penting batangnya sehat, daunnya sehat, bisa setahun lebih itu bisa lebih gede lagi. Oh, semakin lama semakin bagus, Pak ya. Nah, Jadi nggak ada ya, sama kayak porang lah, Pak ya. Nggak digali tambah besar ya. Ya. Tapi rata-rata 7 bulan itu, Pak, itu berapa kilo, Pak? Tergantung ini ukuran Perawatan. jarak tanam. Oh, jarak tanam mempengaruhi juga ya, Pak ya. Kalau 1 meter persegi pupuknya cukup, itu bisa 8 kilo satu pohon. Satu pohon Bisa 8 kilo. kalau pupuknya cukup. Cukup. Hmm. Modelnya kan tak gali kayak gini. Hmm. Ini agak rapat, aku paling 3 kiloan ya. Ini nanti habis tak gali kayak gini tak kasih pupuk. Nah, ini pupuknya ini sahabat tadi bisa pupuknya lihat nih. ini kotoran sapi yang Kotoran masih sapi. baru, Baru nggak nggak apa-apa. difermentasi ya, Pak ya. Enggak, itu Nggak ribet berarti, Pak ya. enggak. Kalau tanaman cabai kates itu langsung mati, kalau talas mah enggak. Oh, iya. Ya, ini sahabat tani, ini keuntungan dari talas itu tidak perlu fermentasi pupuk. Semakin sama ya, intinya semakin banyak pupuknya yang mau telaten ya semakin bagus. Jadi rata-rata, Pak, yang petani di sini tanam satu musim atau 7 bulan itu berapa kilo, Pak? Rata-rata dia 3 kilo, 2 3 kilo. Karena memang asal perawatnya belum maksimal lah, Pak ya. Maksimal. Jadi belum benar-benar petani ini cari target, belum ada ya, istilah asal tanam aja, Pak ya. Tanam aja. Oke. Saya kan pinginnya 3 kiloan semua. Nah, ini mau ke sini, Pak, yang itu kok kelihatan nampak besar itu, Pak, yang sebelah sini, Pak. Nah, itu modelnya tak gali terus tak kasih isi pupuk kandang semua ini, Mas.
Jadi digali terus di bawahnya langsung kasih pupuk kandang ya Pak? Kandang terus ini tak tancepin atasnya tales. Oh, jadi nih sahabat tani bisa lihat kalau perawatannya dari awal itu pupuk kandang ya bisa ditaruh di bawah dengan jumlah yang mungkin cukup. Ini juga mempengaruhi pertumbuhannya juga sangat dominan sekali, subur, besar. Ini yang Pratama Pratama 2 yang bisa dibilang paling unggul, paling diminati karena buahnya cepat besar. Harganya pun sama dengan yang Pratama 1 dan 3. Nah ini samping rumah sahabat tani. Ini hanya untuk seputaran metro saja untuk mencukupi, tapi kurang-kurang ya Pak. Nah ini ke depan ini perlu dikembangkan ya. Kita nggak usah ngomongin nanti partai banyak, kita tanam aja di dekat rumah ya. Nanti sekarang juga udah ada kemitraan di Kota Gajah loh Mas. Kemitraan ya Pak ya. Tapi enaknya ya kita apa ya, mandiri lah Pak. Kemitraan itu bibit juga nggak terlampau mahal ya Pak ya. Sebetulnya bibit kan nggak mahal, nggak perlulah kemitraan. Tapi kan dia kan ini untuk usaha UMKM bikin keripik. Oh gitu. Jadi Nah, kalau panen dia nggak bingung jualnya. Sebetulnya petani itu tidak perlu terikat atau dengan orang lain, asal kita mau mandiri. Informasi penjualan ini sebetulnya terbuka sekali ya. Kalau mau keliling menjual sendiri juga bisa. Jadi intinya ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa dikembangkan di dekat-dekat rumah. Bagusnya ini Pak, ini lahan kering atau basah Pak? Ya bagusnya enak lahan kering, tapi kalau musim kemarau itu harus dikocor. Ya. Oh, berarti lahan yang bacek tapi dia tidak tergenang air gitulah Pak ya. Nah, tergenang air juga enggak masalah. Enggak masalah, tapi menjelang panen kan kemarau itu. Itu masih enak dimakan itu. Gitu. Nah, ini porang juga harganya bagus, talas juga bagus. Jadi ini untuk bisa diolah sendiri untuk bikin usaha UMKM. Nah, itu bikin keripik atau macam-macam. Ini sahabat tani ya, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman untuk tanam di sekitaran rumah yang terbengkalai. Jadi kalau kendor di porang, ini juga kalau talas kan bisa diolah sendiri ya Pak ya. Kalau porang sendiri bingung ya Pak ya. Ya. Pak Hardi ini juga dulu ikut mengembangkan porang bersama saya juga. Tapi dia tak lihat-lihat kok sering keliling panen talas dan menanam talas. Ternyata beliau tahu banget soal pemasarannya dan cara perawatannya. Ini yang talas yang di bawah ini habis panen di sini atau habis panen di tempat lain Pak? Dekat peceren itu, yang satu baris itu aliran peceren saya tanemin, nah ini panen. Oh kemarin. Gitu. Oke sahabat tani. Sahabat tani, mungkin cukup sekian video di kesempatan ini. Ini tepatnya di Metro Lampung, Ganjar Asri. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa datang langsung ke lahan. Ini bisa ketemu petaninya Pak Hardi. Ya, nanti saya juga minat ingin belajar sama beliau untuk mengembangkan. Sebisa mungkin kita tanam dari sedikit, nanti panen bibit terus Pak ya. Ya panen. Bibit. Ya. Oke sahabat tani, matur suwun yang sudah ikut nyimak. Salam sehat, salam sukses, salam petani dari Metro Lampung.